Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan juga merupakan salah satu pokok dari pokok-pokok Islam, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, tatkala Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang Islam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti man istata'ta ilaihi sabila. Al-Islam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dengan engkau menunaikan sholat. Dan yang ketiga, dengan engkau membayar zakat. Dan yang keempat, dengan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, dengan engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, dengan engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dengan engkau menunaikan sholat. Dan yang ketiga, dengan engkau membayar zakat. Dan yang keempat, engkau berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima, dengan engkau menunaikan puasa Ramadan. Adapun keutamaan puasa di bulan Ramadan sangatlah banyak, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni dosa yang telah dia lakukan yang telah lalu. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, dari dalil-dalil yang telah kita sampaikan menunjukkan pentingnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka penting bagi kaum muslimin mengetahui, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Dan di antara yang perlu diketahui, satu masalah yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, bahwasanya seorang wali boleh baginya membayar hutang puasa bagi orang yang di bawah tanggungannya.
Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal sedangkan ia masih memiliki hutang puasa yang belum dibayarkan, maka walinya berpuasa untuk dirinya. Di dalam masalah ini ada dua keadaan seseorang yang telah meninggal dunia akan tetapi dia masih memiliki hutang puasa. Yang pertama, seseorang yang menunda untuk membayar puasanya, membayar qada puasanya dengan alasan-alasan yang diterima oleh syariat, dengan uzur-uzur yang syar'i yang diterima oleh syariat kita. Maka dalam keadaan ini seorang wali tidak perlu untuk membayarkan hutang puasa yang ditinggalkan oleh sang si mayit. Akan tetapi cukup baginya untuk membayar fidyah. Adapun keadaan yang kedua, seseorang yang meninggal dunia dan masih memiliki hutang puasa. Seorang yang telah meninggal dunia sedangkan ia masih memiliki hutang puasa disebabkan karena dia menunda-nunda untuk membayar puasanya dengan alasan-alasan yang bukan syar'i, alasan-alasan yang tidak diterima oleh syariat kita, maka dalam hal ini seorang wali boleh seorang wali untuk membayar hutang puasa si mayit. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan.